Karena mata kita yang terbatas. Kita mau lihat telinga aja nggak bisa. Gimana sih? Apalagi mau lihat Tuhan. Nah gini Bang Markus. Jadi kalau mata kita terbatas, tidak bisa melihat Tuhan kan. Kalau ada Tuhannya nongol, bisa dilihat, berarti bukan Tuhan. Udah gitu. Di sini, Ustadz Yusuf menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata. Sedangkan kita sendiri saja tidak bisa melihat telinga kita sendiri, apalagi melihat Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata, atau dalam artian Tuhan tidak terlihat. Kalau Tuhan bisa terlihat, itu berarti Dia bukan Tuhan, tapi manusia biasa. Kalaunya Tuhannya nongol bisa dilihat berarti bukan Tuhan. Karena apa? Secara logika aja kita melihat telinga nggak bisa, apalagi lihat Tuhan. Di zaman dulu ya Bang Markus, di zaman Abraham ya, kalau ada manusia melihat Tuhan tuh ya, maka manusianya akan mati gitu. Nggak tahan dia lihat Tuhan gitu. Ya, di zaman Musa. Ya, di zaman Musa, Keluaran 33 nomor 20. Manusia yang lihat Tuhan, maka manusianya akan mati. Tiba-tiba Bang Markus ya, di zaman Yesus ya, di zaman Yesus, Tuhannya langsung nongol di hadapan manusia. Bukan manusianya yang mati Bang Markus, tapi Tuhannya yang KO. Tuhannya yang mati gitu. Kok kebalik gitu loh Bang Markus. Dulu manusia yang mati. Kalau lihat dulu Abraham ya, di zaman Abraham lihat Tuhan, manusianya mati. Di zaman Musa lihat Tuhan, manusianya mati. Di zaman Yesus Tuhannya nongol, manusianya kagak mati, malah Tuhannya yang mati gitu. Apa coba? Aduh. Yang Pak Ustadz bahas itu zaman-zaman dulu, masa-masa Romawi itu, pas peperangan perhukuman Yesus itu penebus dosa. Nah, jadi dia mati di sana, bukan istilahnya mati ya, bukan secara manusia, mati langsung kan, dia masih bangkit. Jadi itulah Tuhan itu ya Maha Kuasa kan, Maha Kudus, bisa bangkit kembali. Jadi yang tadi saya tanya ini bagaimana ini? Ini saya heran loh, di topi Pak Ustadz ini Yesus itu adalah ciptaan. Ya perlu saya tanya juga, yang diciptakan Yesus itu Allah. Jadi Allah itu siapa? Gimana Bang? Kalau Yesus adalah ciptaan itu ada dalilnya Bang. Ada 2 di Bible Anda, di kitab Anda. Ya memang ada dalilnya Pak Ustadz, tapi yang saya katakan ini kan ini Yesus itu adalah ciptaan Allah. Ya istilahnya kalau kita pahami di sini ya, Allah itu diciptakan, Allah menciptakan Yesus, itu sebaliknya. Allah menciptakan Yesus, iya. Jadi yang saya tanya, Allah itu siapa? Jadi Allah itu adalah sumber segala sumber ya, zat, ismul zat yang maha terpuji lagi maha tinggi dan maha suci. Jadi Bang Markus ya, kagak perlu kita pikirkan zatnya itu seperti apa, karena dia bukan makhluk gitu. Bukan makhluk. Apa yang kita pikirkan ini adalah makhluk. Makhluk gitu. Jadi kerangka otak kita ini terbatas di tempurung kepala kita. Kita tidak tahu isi laut apa, kan kayak gitu. Mau kita tahu Tuhan kayak gimana? Nggak masuk akal. Tak perlu kayak gitu. Maka dari itu kan ada kaidahnya kayak gini ya Bang Markus, di Islam itu tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu pikirkan zatnya, karena otakmu kecil gitu. Gitu. Lalu bagaimana dengan cara memikirkan ciptaannya? Contoh aja ya. Coba kalau kita mau berpikir ya Bang Markus ya. Ini saya bawa sedikit ke ayat Quran ya. Ke ayat Quran. Contoh nih ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah tuh, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Coba perhatikan unta itu betul-betul.
Kenapa dia diciptakan? Coba pikirkan unta itu. Kenapa dia bisa tampung air? Kenapa bisa berjalan di pasir? Terus kulitnya untuk apa? Terus bisa dibawa untuk apa? Coba pikirkan itu dulu. Ya, kata Allah, kalaunya Anda kagak mau mikirin unta, wa ilas sama kaifa rufi'at. Bagaimana coba? Lihat langit. Bagaimana cara ditinggikan itu langit? Coba Anda pikirkan, apakah perbuatan manusia bisa meninggikan langit? Nggak mungkin manusia yang bisa meninggikan langit, kan gitu. Artinya bukan manusia gitu, bukan makhluk yang memiliki langit dan bumi ini. Atau wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung tuh. Gimana gunung itu jadi tegak kayak gitu dia? Kok bisa-bisanya kayak gitu? Kayak gimana cara susunnya gitu? Kok bisa ya gunung jadi tegak kayak gitu? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana bumi dihamparkan. Jadi kalau kita ya Bang Markus merujuk ke Al-Quran itu membuat kita nih akal dipakai gitu. Perlu kita pakai otak kita yang gak mungkin, yang meninggikan langit ini manusia gak mungkin gitu. Gak mungkin manusia pakai teknologi apa manusia meninggikan langit, kan gak ada. Oke, gitu, Artinya itu Tuhan itu ada, berarti dia pemiliknya dan bukan makhluk, bukan manusia. Itu dulu kuncinya.